Ya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Ayub pasal 1, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22, bunyinya demikian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Selanjutnya di Ayub pasal 2 ayat yang 9 sampai dengan yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya sebagai manusia, kita tentu tidak lepas dari yang namanya kesenangan, kebahagiaan. Tapi di sisi lain ada pasti pergumulan, ada penderitaan, ada kesengsaraan di dalam kehidupan kita. Entah itu menjadi pengalaman pribadi kita masing-masing, atau mungkin di keluarga kita, atau mungkin orang terdekat kita. Atau bisa juga kita bisa melihatnya dari media sosial atau media elektronik lainnya. Dan itu adalah suatu realita di dalam kehidupan kita, dan semua orang di muka bumi ini akan mengalami hal tersebut. Jadi bukan hanya orang Kristen. Kita semua akan mengalaminya. Lalu menjadi pertanyaan buat kita adalah ketika seseorang atau ketika kita mengalami hal-hal yang baik, terus kita mengalami penderitaan atau pergumulan di dalam kehidupan kita, apakah itu semuanya datang dari Tuhan? Atau Tuhan hanya memberikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, sedangkan yang jahat itu dari setan? Lalu pertanyaan kembali muncul, di manakah kedaulatan Tuhan? Seperti yang tadi kita baca di kitab Ayub tadi, kalau misalnya kita membaca secara keseluruhan, kita tahu bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang tekun, yang taat, yang jujur. Nah, kedaulatan Allah itu menurut saya adalah sebuah pengakuan. Meskipun saya mengalami hal-hal yang negatif di dalam kehidupan saya, tapi Tuhan bisa mendatangkan atau mengubah itu menjadi sesuatu yang positif. Dalam pengertian bukan hanya buat saya pribadi, tapi bisa juga untuk keluarga saya, untuk orang-orang di sekitar saya, bahkan mungkin untuk gereja dan juga untuk bangsa secara umum. Tapi kadang kita melihat di dalam hari-hari kehidupan kita, kita bisa mendapatkan banyak pemahaman tentang kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan bukan seperti pengertian kayak fatalis gitu. Saya dipaksa untuk menerima karena dia adalah Tuhan. Dan saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berdebat dengan Tuhan. Saya mesti taat sepenuhnya. Nggak boleh lagi ada pertanyaan. Nggak boleh lagi ada keraguan-raguan. Bagaimanapun saya harus taat. Kedaulatan Tuhan bukan juga dalam pengertian seperti nasib. Mau apalagi sudah seperti ini, sudah ketiban apes, ya terima saja. Kedaulatan Tuhan, karena Tuhan itu pencipta dan kita ini ciptaan, kalau sudah menggariskan bahwa kita seperti ini, ya kita hanya bisa taat dan nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kedaulatan Tuhan tidak seperti itu. Di dalam kekristenan, kalau kita melihat yang tadi saya sampaikan, seperti kelihatan baik-baik saja. Padahal sesungguhnya mungkin tidak baik. Mungkin suatu saat ketika kita mengalami pergumulan, kita akan goncang, kita akan kecewa, karena paradigma yang dibangun itu adalah paradigma kuasa, paradigma power. Saya yang berkuasa, dan kamu tuh tidak ada apa-apanya. Nah, kita akan merenungkan beberapa hal, beberapa poin daripada kitab Ayub yang kita baca tadi,
Mungkin kita kalau mau baca keseluruhan karena nggak ada waktu, jadi saya coba ngambil poin-poinnya aja tadi. Di dalam cerita Ayub kita melihat ada semacam drama true story, panggung atas dan panggung bawah. Panggung atas itu seperti ada dialog antara Allah dan iblis. Sedangkan panggung bawah itu kita melihat si Ayub itu dicobai, dia menderita sakit, dia bangkrut, kehilangan anak-anaknya, dan juga istrinya meninggalkan dia. Di dalam keseluruhan kitab Ayub, kita membaca bahwa Ayub tidak pernah diberitahu bahwa pencobaan atau penderitaan yang dialami itu dari setan. Tapi kita melihat di dalam kekristenan ada yang mengajarkan bahwa sesuatu yang buruk itu dari setan dan yang baik itu dari Tuhan. Kita mengalami hal yang buruk itu tidak mungkin dari Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan yang baik. Jadi ada kekristenan yang mungkin pemahamannya seperti ini. Tapi kalau kita membaca dari kitab Ayub, ternyata bukan itu adalah gambaran teologi yang tepat yang kita temukan di dalam kitab Ayub. Kita mendapatkan bahwa Ayub berkata, yang baik dan buruk itu datang dari tangan Tuhan. Yang baik dan buruk itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Ini bukan saja menjadi satu doktrin yang keras buat kita bagi orang Kristen, tapi menjadi teologi reform yang juga menjadi satu penghiburan. Karena tanpa pengertian kedaulatan yang benar, kita pasti akan mengalami pergumulan dan kita bisa menjadi putus asa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia tentu memiliki tipe-tipe kepribadian. Kita punya karakter masing-masing, ada orang yang melankolis, ada orang yang koleris, ada yang pragmatis, dan ada yang sanguin. Nah, dalam menghadapi pergumulan atau penderitaan ataupun persoalan di dalam kehidupan kita, kita pasti meresponnya akan dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang ketika mengalami pergumulan, persoalan di dalam kehidupannya, dia malah menjadi hancur. Tapi ada juga orang yang ketika mengalami pergumulan, dia menjadi semakin ter-challenge. Wow, dia merasa bahwa ini diri saya bisa menunjukkan kelebihan saya, kemampuan saya. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, apapun kepribadian kita, apapun karakter kita, ketika kita mengalami pergumulan, dan bagaimana kita berespon di hadapan Tuhan, Tuhan memperlakukan kita dengan sangat tepat, dan Dia memberikan solusi yang universal, yang bisa kita belajar bagaimana Tuhan menerapi Ayub, sehingga Tuhan juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan bahwa Ayub tidak mengatakan bahwa yang baik saja bukan berasal dari Tuhan, yang buruk juga berasal dari Tuhan. Sebaliknya dia percaya bahwa sesuatu itu berasal dari tangan Tuhan dan di dalam kedaulatan Tuhan dan atas izin Tuhan. Ini tentu sangat menghibur kita. Apabila terjadi pergumulan di dalam kehidupan kita, apabila terjadi persoalan, apabila terjadi penderitaan, kita sakit, atau mungkin terjadi masalah di tengah keluarga kita, atau mungkin itu kesalahan yang terjadi karena kita berbuat kesalahan. Nah, kita ada sesuatu yang harus kita pelajari, ada sesuatu yang harus berubah. Nah, Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk menjadi satu penghiburan, untuk memimpin kita, supaya kita bisa menjadi bertumbuh. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah kedaulatan Tuhan itu membawa kita untuk berhadapan dengan Tuhan di saat kita mengalami pergumulan. Jadi kita bukan saja menerima yang baik dari Tuhan, tapi juga yang buruk dari Tuhan. Itu adalah orang yang mengerti dengan sungguh bahwa itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi kita melihat di sini ketika kita memiliki pemahaman yang baik dari Tuhan dan buruk juga dari Tuhan, ada benturan. Allah yang maha baik, ternyata Dia juga yang mendatangkan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita mensinkronisasikan dua hal ini? Allah yang berdaulat waktu segala sesuatu berjalan lancar, rumah tangga kita bahagia, anak-anak kita sukses, anak-anak kita mendapatkan promosi jabatan, atau mungkin kita mendapatkan sesuatu yang
sangat membahagiakan kita, itu gampang sekali kita mengucapkan syukur dan mengatakan bahwa Allah itu berdaulat. Tapi bagaimana kalau misalnya kita mengatakan Allah itu berdaulat di dalam keadaan kacau balau, rumah tangga kita tidak harmonis, waktu saya kena sakit kanker misalnya, waktu saya mengalami kebangkrutan, tentu itu sesuatu yang sulit sekali. Itu adalah suatu pergumulan yang mungkin kita harus pelajari bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Ayub tentu tidak mengambil teologi dari istrinya, variasi teologi dari istrinya, yang tadi istrinya bilang, yang baik dari Tuhan, yang buruk bukan dari Tuhan. Seperti mau menyelamatkan muka Tuhan gitu. Persepsi bahwa Tuhan selalu baik, ini bukan ajaran dari Alkitab. Alkitab membawa kita kepada Tuhan, bukan di hadapan setan. Pergumulan saya dan Bapak Ibu sekalian, bukan di hadapan setan. Ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami pergumulan. Pergumulan kita adalah pergumulan di hadapan Tuhan. Walaupun semuanya itu ada pergumulan atau persoalan yang menurut kita ini pasti bukan dari Tuhan, tapi Tuhan yang mengizinkan. Itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa ketika terjadi pergumulan atau persoalan di dalam kehidupan kita, kita cenderung itu menjadikan diri kita tuh sebagai pusat perhatian. Senternya tuh kita gitu. Sangat peka dengan diri sendiri, kita jadi GR. Saya ambil contoh misalnya ketika kita sakit. Saya sakit, terus ketika segala sesuatu yang dilakukan sama istri tidak sesuai dengan keinginan saya, kita jadi marah. Kita mulai perintah-perintah sana-sini, kasar dengan orang. Tapi orang tidak bisa membalas karena mereka mengerti bahwa kita sedang sakit. Nah, kita melihat di dalam kitab Ayub, Tuhan menarik Ayub keluar daripada penderitaannya dan mau mengajarkan Ayub bahwa kalau kamu susah, kalau kamu sakit, itu adalah porsimu sendiri. Bukan seluruh dunia harus bersedih dengan penyakit kamu. Itu adalah bagianmu. Tuhan tidak mengelus-ngelus Ayub. Kasihan kamu ya Ayub ya, sebentar lagi dramanya akan selesai, sebentar lagi kamu akan menang. Bukan begitu tipe Tuhan untuk mendidik Ayub. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang lebih penting adalah membereskan sikap orang terhadap penderitaan dibandingkan penderitaan atau pergumulan kita itu sendiri. Ini sesuatu yang kita pelajari dari kitab Ayub. Tuhan mau kalau membereskan penderitaan kita atau permasalahan kita, itu gampang sekali. Orang sakit bisa disembuhkan oleh Tuhan. Orang yang kesulitan ekonomi, Tuhan bisa selesai dengan sekejap bisa membereskan persoalan itu. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini hanya dalam hitungan hari. Tapi Tuhan tidak melakukan itu bagi kehidupan kita. Tuhan tidak menolong kita, Tuhan tidak membentuk kita dengan cara yang demikian. Karena kita adalah manusia, kita bukan robot. Kita semua adalah orang-orang yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang selanjutnya ingin saya sampaikan adalah, di dalam pergumulan atau penderitaan, kita harus belajar bagaimana berespon di hadapan Tuhan. Tadi kita melihat gambaran teologi yang salah, variasi teologi dari istrinya Ayub, yang baik dari Tuhan, yang buruk dari setan, sakit penyakit dari iblis, kesehatan dari Tuhan. Ayub berkata, masakan kamu coba menerima yang baik dari Tuhan dan bukan yang buruk dari tangan Tuhan? Itu semua dari tangan Tuhan, semua di dalam kedaulatan Tuhan. Maksudnya supaya di dalam pergumulan atau penderitaan yang kita hadapi, kita mau bergumul bukan di hadapan setan, tapi di hadapan Tuhan. Ada variasi lain lagi ketika seorang bergumul di hadapan Tuhan, dia merasa tertantang, dia merasa bisa menunjukkan kekuatannya dia, dan dia bisa melewati pergumulannya dia itu. Saya punya kesulitan, saya bisa berjuang dengan kekuatan saya sendiri, kemudian saya mengalahkan kesulitan itu. Itu tentu juga adalah anugerah Tuhan, tapi tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan kadang menempatkan kita di dalam keadaan yang mujur,
kita bahagia, segala pekerjaan lancar. Tapi bagaimana kita merealisasikan keadaan itu di hadapan Tuhan? Apakah kita bersyukur atau kita melupakan Tuhan? Tetapi ada saat juga ketika kita mengalami pergumulan, penderitaan, persoalan, realita-realita kehidupan yang tidak menyenangkan, Tuhan menguji kita. Bagaimana di dalam keadaan seperti ini, apakah kita kecewa terhadap Tuhan? Apakah kita meninggalkan Tuhan? Atau kita tetap percaya kepada Tuhan? Tetap menerima ini di dalam kedaulatan Tuhan. Atau saya membuang Tuhan? Saya hanya mau menerima yang baik dari Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Ayub bergumul di hadapan Tuhan. Ayub sudah berusaha untuk hidup benar, tapi kenapa malah petaka itu terjadi di dalam kehidupannya? Sebetulnya ini adalah suatu yang mematangkan kehidupan Ayub lebih dewasa di hadapan Tuhan. Semakin cepat kita berespon di hadapan Tuhan, semakin cepat pembentukan itu terjadi. Ketika kita mengalami pergumulan, penderitaan, dan kita berespon terhadap manusia, kepada sesama kita, kepada istri kita, kepada teman kita akhirnya tidak bisa kemana-mana. Karena pergumulan adalah bagaimana kita berespon di hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam persoalan realita kehidupan kita, salah satu yang ada di dunia ini yang itu adalah kita sering melukai dan dilukai. Waktu kita dilukai, kita sangat peka. Waktu kita melukai orang lain, kita tidak peka. Waktu kita melukai, kita berkata gitu aja, tersinggung. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa pada diri kita, kepada jiwa kita, gitu aja tersinggung. Ada orang yang tidak beres dengan keterlukaannya, dan dia hidup terus-menerus dengan keterlukaan itu. Ada ganjalan yang tidak pernah beres di dalam dirinya karena dia tidak pernah menerima itu dari tangan Tuhan. Ini yang melukai saya si itu tuh. Ini yang melukai saya itu tetangga saya tuh. Memang betul itu orang itu melukai saya, tapi bagaimanapun juga Tuhanlah yang mengizinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Waktu kita bergumul dan kita berhadapan dengan orang melukai kita atau orang yang mengecewakan kita tidak akan naik kelas. Sebagai orang Kristen, kita akan tetap menjadi orang yang begitu-begitu saja. Kita tidak akan naik kelas. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi yang terpenting adalah bagaimana kita berhadapan dengan Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, supaya membuat kita menjadi bertumbuh dan dewasa di hadapan Tuhan. Kita memang ada kesulitan ketika berhadapan dengan Tuhan. Masa Tuhan yang baik, masa Tuhan menghadirkan keterlukaan ini di dalam hati saya? Tuhan yang baik, masa memberikan kekacauan ini dalam kehidupan saya? Memang sulit sekali. Tapi itu adalah suatu yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan kita. Ada tipe orang yang tidak beres kehidupannya di hadapan Tuhan, dia selalu mengatakan bahwa itu salahnya manusia. Yang salah orang itu, yang menimbulkan kekacauan di dalam kehidupan saya orang itu, bukan Tuhan. Nah, ini adalah salah satu respon kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang bisa kita baca dari kitab Ayub. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang berikut yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita bergumul, ketika kita menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita, Tuhan menguji kita di dalam kasih-Nya, apakah kita masih mengasihi Dia, apakah kita masih tekun, apakah kita masih ada sukacita di dalam kehidupan kita. Pergumulan, penderitaan membawa kita untuk mengenal diri kita sampai pada bagian yang paling dalam. Kalau kita tidak ada konflik dengan orang, ketika keadaan semua lancar, itu belum tentu membuktikan bahwa saya atau kita semua adalah orang-orang yang benar. Tetapi ketika keadaan di dalam tekanan, terus kita menjadi konflik,
Terus kita merasa, kita bingung kenapa masalah seperti ini. Biasanya saya baik-baik saja, tentu tidak ada perubahan apa-apa. Tapi kita mulai masuk di dalam pengenalan diri yang lebih dalam. Ada monster di dalam kehidupan kita yang Tuhan mau bereskan. Ada layer-layer atau bagian paling dalam yang Tuhan mau membentuk kita sehingga kita bisa mengenal diri kita di hadapan Tuhan dengan benar. Waktu seorang sakit dan masih bisa tersenyum, masih bisa bersukacita, masih bisa sabar, masih bisa menjawab dengan lemah lembut, berarti orang itu memang orang yang sabar, orang yang benar. Tapi realita pergumulan penderitaan di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami hal itu, kadang kita meresponnya dengan menjadi marah dan sebagainya. Nah, realita pergumulan atau penderitaan di dalam kehidupan kita membawa kita sampai pada bagian yang paling dalam, bukan hanya bagian luar, bukan hanya bagian covernya aja. Kita coba melihat contoh dari Bapak Abraham. Di satu sisi ketika dia dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim, kelihatannya taat sekali, beriman meninggalkan semuanya. Sebuah gambaran iman yang positif, sebuah gambaran yang baik. Tapi di pasal-pasal berikutnya kita melihat ketika terjadi bencana kelaparan, dan dia pergi ke Mesir, lalu dia mengatakan bahwa istrinya itu adalah saudaranya, bukan istrinya. Ini adalah satu gambaran, kita bilang, ya orang nggak beriman. Masa ngatain istri bahwa bukan istrinya tapi saudaranya, walaupun dia tidak mengatakan secara eksplisit itu bukan istrinya. Tapi ini kita melihat bahwa gambaran orang yang tidak beriman. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran seorang yang beriman atau tidak beriman, yang tadi saya bilang tadi, si Abraham, kita melihat seperti dia beriman, terus tidak beriman, beriman lagi, gagal lagi. Dia mendatangkan Hagar di dalam kehidupannya, bukan hanya menantikan janji Tuhan melalui Sarah. Ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat di dalam Alkitab. Dan kita percaya bahwa ini adalah gambaran yang lebih realistis di dalam perjalanan kehidupan manusia waktu kita mengikut Tuhan. Kita sering berpikir kalau misalnya seorang taat, ya taat terus. Kalau seorang saleh, ya saleh. Kalau misalnya seorang yang udah bajingan atau rusak, ya rusak. Tapi saya percaya bahwa Abraham ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, itu dia dengan tulus. Dia dengan iman yang teruji. Tapi terujinya pada tahap-tahap tertentu. Belum teruji pada tahap yang lain. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Abraham berada di dalam proses pembentukan dari Tuhan yang mau membentuk dia, menyadari identitasnya dia di hadapan Tuhan sehingga dia menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, takaran atau penderitaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita jangan coba-coba menyeting penderitaannya saya harus kayak gini, harus kayak gini. Tapi ketika Tuhan yang memberikan itu di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan tahu bahwa pergumulan kita ini bisa dilewati oleh kita. Jadi jangan sampai kita merasa, wah, saya coba-coba memberikan suatu settingan penderitaan atau pergumulan di dalam kehidupan saya dan saya bisa melewatinya. Kita tidak mampu melakukan hal itu. Dan ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tahu bahwa kita bisa melewati dan dengan penderitaan itu kita bisa lebih mengenal diri lebih dalam lagi. Poin yang berikut yang ingin saya sampaikan adalah kebahagiaan, realita kebahagiaan yang selalu di dalam kehidupan kita itu selalu merupakan suatu isu relasi. Jadi relasi antara kita dengan Tuhan. Kebahagiaan bukan sekedar saya memiliki harta yang banyak, saya memiliki kedudukan, memiliki jabatan yang tinggi. Bukan. Tapi relasi kita adalah relasi kita dengan Allah dan juga relasi kita dengan manusia.
Ada orang yang berhasil secara harta, secara kedudukan, secara kuasa, kehormatan, tapi sesungguhnya di dalam kehidupannya dia memiliki kesepian, memiliki suatu problem, kemiskinan rohani di dalam kehidupannya dia. Orang yang terus-menerus mengejar kedudukan, seringkali mengorbankan relasi di dalam kehidupannya dia, di dalam keluarganya dia, terhadap tetangga dan sesamanya manusia. Dan kita diajar oleh Tuhan untuk memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita terus menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan melalui pergumulan dan pembacaan kita di hari ini. Saya tutup, saya mengajak kita untuk berdoa.